Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Afitsa Putri dengan NIM 19060024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen Profesor Dr. Syamsul Amar, BMS. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai doktrin pertumbuhan berimbang dan konsep pertumbuhan tak berimbang. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai doktrin pertumbuhan yang berimbang. Diperlukannya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak di semua sektor ekonomi yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang, meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan mentah, tenaga, pertanian, dan lain-lainnya. Dan sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan tumbuh di pihak penduduk. Meliputi industri yang saling melengkapi, industri barang konsumen, terkhusus pertanian dan industri manufaktur. Rosenstein-Rodan adalah seorang ahli ekonomi pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang. Anggapannya bahwa produk marginal sosial atau PMS, suatu investasi, berbeda dengan produk marginal privat atau PMP. Jika kelompok industri direncanakan secara bersamaan sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak direncanakan bersama-sama. Menurut Nurse, lingkaran setan kemiskinan yang terjadi pada negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi. Lingkaran setan bekerja baik pada sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi penawaran berupa kapasitas kecil untuk menabung karena berasal dari pendapatan real yang rendah. Dikarenakan rendahnya produktivitas disebabkan kurangnya modal. Hasil dari rendahnya kapasitas menabung. Pada sisi permintaan, dorongan untuk investasi adalah rendah karena rendahnya permintaan disebabkan rendahnya pada pendapatan real penduduk. Dorongan investasi dibatasi oleh luasnya pasar yang tergantung pada produktivitas, sedangkan produktivitas tergantung pada modal yang digunakan, dan modal akan terhalang oleh sempitnya pasar karena rendahnya produktivitas. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara memecahkan lingkaran setan tersebut? Dan Nurse mengutip satu contoh, yaitu pabrik sepatu yang dikatakan oleh Rodan. Andaikan pabrik sepatu didirikan tapi sektor ekonomi lain tidak melakukan apapun untuk meningkatkan produktivitas dan daya beli, output sepatu akan kurang. Orang bekerja di pabrik sepatu tidak membelanjakannya penghasilannya pada sepatu tersebut karena manusia memiliki keinginan yang beraneka ragam, dan orang yang di luar industri tidak membeli sepatu setiap tahun karena ia akan memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri terlebih dahulu. Jadi industri baru itu akan gagal memenuhi pasar dengan cara yang tepat. Nah, bagaimana cara pasar dapat diperbesar? Dengan cara ekspansi moneter, kemampuan menjual dan periklanan, penghapusan pembatasan perdagangan, perluasan ekonomi, penurunan harga maupun peningkatannya. Nah, satu-satunya jalan keluar menurut Nurse yaitu sinkronasikan penggunaan modal pada jajaran industri yang hasil perluasan pasar menyeluruh. Orang yang bekerja dengan peralatan yang banyak dan lebih baik pada proyek komplementer suatu sama lain akan menjadi pembeli untuk proyek lainnya. Kebanyakan industri yang melayani konsumsi massal adalah industri komplementer, industri yang menyediakan pasar bagi industri lain dan saling menunjang. Cara melakukan hal yang disampaikan oleh Nurse dengan mendirikan pabrik-pabrik baru secara serentak dirancang sedemikian rupa sehingga sisi penawaran dimanfaatkan secara penuh, ekonomi eksternal dan saling sisi
sedangkan sisi permintaan memanfaatkan saling mengisinya pasar. Investasi di berbagai industri menghasilkan integrasi industri yang vertikal maupun horizontal. Pembagian kerja yang baik, sumber bersama, bahan mentah, dan keahlian teknik. Nurs berdalih fasilitas overhead sosial dan ekonomi diciptakan mendahului permintaan guna pertumbuhan berimbang sampai derajat tertentu. Doktrin pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan berbagai sektor ekonomi, keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan industri karena bersifat melengkapi. Peningkatan output industri menimbulkan perluasan pasar output pertanian. Doktrin pertumbuhan berimbang dikritik tajam oleh Hirschman, Singer, Kurihara, dan lain-lainnya karena alasan yang pertama, peningkatan biaya. Pendirian serentak sejumlah industri meningkatkan biaya uang dan biaya real produksi untuk menjalankan industri tanpa modal yang cukup. Ekonomi akan mengurangi keuntungannya. Yang kedua, tidak menaruh perhatian pada penurunan biaya. Teori Nurs tidak memperlihatkan kemungkinan tentang penurunan biaya pada industri yang ada. Yang ketiga, masalah lainnya. Jika industri baru didirikan, maka permintaan produk dari perusahaan yang sudah ada akan berkurang dan tidak ada keuntungannya. Saat bersamaan, permintaan akan faktor produksi meningkat yang menaikkan harga faktor produksi pada semua industri. Yang keempat, gagal sebagai teori pembangunan. Doktrin pertumbuhan berimbang merupakan pemaksaan sektor industri yang baru, modern, dan lengkap pada sektor tradisional yang pendek sama-sama belum mandiri. Nah, yang kelima, melebihi kemampuan negara terbelakang. Para pejabat negara terbelakang mengeluh tenaga ahli dan sumber pembangunan yang tidak cukup, sehingga pendukung doktrin ini menganggap orang dulu lemah dalam keterampilan dan kemampuan berwira swasta yang berubah menjadi serba tahu dan mampu menjadi industri yang baru. Yang selanjutnya, konsep pertumbuhan tidak berimbang merupakan lawan dari doktrin pertumbuhan berimbang. Menurut konsep ini, investasi pada sektor yang terpilih daripada serentak di semua sektor ekonomi. Karena itu, sektor terpilih tersebut dapat cepat berkembang dan hasil ekonominya digunakan untuk sektor ekonomi yang lain. Akibatnya, ekonomi berangsur bergerak dari yang tidak berimbang ke perekonomian yang berimbang. Pandangan Rostow, menurutnya, ekonomi juga melampaui banyak tahap masyarakat tradisional dan mencapai tahap tinggal landas. Yang terpenting meningkatkan laju investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% atau lebih. Strategi Hirschman, yaitu konsep ini dipopulerkan olehnya. Ia berpendapat dengan sengaja tidak mengimbangkan perekonomian sesuai strategi sebelumnya. Itu merupakan cara terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara terbelakang. Menurutnya, ketika proyek baru dimulai, mereka mengambil ekonomi eksternal yang diciptakan oleh proyek selanjutnya. Ada beberapa proyek yang diambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakannya, yang disebut dengan rangkaian investasi konvergen. Hirschman juga menyebut investasi industri karena proyek-proyek itu merupakan penerimaan rezeki dari ekonomi eksternal. Menyimpangkan perekonomian melalui modal overhead sosial atau disingkat dengan MOS diartikan sebagai teori dari jasa atau pelayanan pokok yang tanpa kegiatan produksi primer, sekunder, dan tersier sehingga tidak berfungsi. MOS ini termasuk ke dalam bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, angkatan, dan lain sebagainya, menyangkut hajat orang banyak seperti penerangan air, tenaga pengairan, dan sistem drainage. Menyimpangkan perekonomian melalui kegiatan langsung produktif atau disingkat dengan
KLP, ketidakseimbangan dapat diciptakan melalui KLP tersebut. Pemerintah secara langsung atau tidak langsung menanamkan modal di bidang KLP daripada di bidang MOS. Jika investasi KLP dilakukan terlebih dahulu, kekurangan fasilitas MOS menimbulkan banyak biaya produksi. Hirschman membagi dua asumsi. Yang pertama, MOS dan KLP tidak dapat diperluas secara serentak. Yang kedua, lintas perluasan harus dicari dari paling memaksimumkan pengambilan keputusan yang bersifat dengan intensif. Haruslah dicatat bahwa lintasan pembangunan melalui kapasitas lebih mulus dan berkesinambungan daripada lintas kedua. Inilah cara Hirschman disebut melesat sendiri. Lintasan lain melalui kelangkaan kapasitas MOS tidak demikian, karena jika ada kelambatan penyesuaian MOS sebagaimana akibat terjadi dari tidak adanya tekanan politik, pada permulaannya biaya KLP dalam memproduksi output tertentu meningkat, mengutamakan industri tahapan akhir. Hirschman menganjurkan pendirian industri industri terlebih dahulu. Dalam pembuatan industri, negara berkembang tidak perlu mengesahkan semua tahapan industri secara serentak, tapi ia dapat mengimpor pabrik atau converting, assembling, dan mixing bagi sentuhan akhir produk yang hampir jadi. Industri tahap akhir juga dikenal sebagai industri kantong impor. Doktrin ini mempunyai beberapa keterbatasan. Beberapa di antaranya kekurangannya pada perhatian komposisi arah saat pertumbuhan tidak seimbang, menunjukkan Hirschman tidak terlalu memperhatikan komposisi arah saat pertumbuhan tak berimbang. Yang kedua, mengabaikan perlawanan. Stratton menunjukkan teori ini memusatkan perhatiannya pada rangsangan perluasan dan cenderung mengabaikan perlawanan oleh pertumbuhan tak berimbang. Di luar kemampuan negara terbelakang, tekanan dan tegangan cenderung serius sehingga menghambat pembangunan. Yang keempat, kekurangannya fasilitas dasar. Kesulitan terbesarnya ialah mendapatkan tenaga teknis, bahan mentah, dan fasilitas dasar, bahkan menemukan pasar yang cukup bagi produknya dalam dan dari luar negeri. Selanjutnya, kurangnya mobilitas faktor. Di negara terbelakang sulit memindahkan sumber dari satu sektor ke sektor yang lainnya. Nah, pertumbuhan berimbang versus pertumbuhan tidak berimbang. Kontroversi antara berimbang dan tidak berimbang merentang terlalu jauh dan hampir menjadi membosankan. Meningkatkan langkahnya sumber-sumber pada suatu negara yang sedang berkembang, jalan terbaik ialah menerapkan strategi pertumbuhan tak berimbang. Berdasarkan strategi ini, MOS harus dikembangkan terlebih dahulu, yang mendorong investasi berikutnya kepada KLP ketika ekonomi bergerak ke lintasan pertumbuhan yang berimbang. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.